Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia dimiliki karena orang tersebut lahir sebagai manusia. Jadi, siapapun yang terlahir sebagai manusia, tanpa membedakan ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, dan sebagainya, mempunyai hak asasi manusia. Akan tetapi, berbagai pelanggaran HAM faktanya masih terjadi di Indonesia hingga saat ini. Misalnya, seperti ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan bentuk pembedaan pemberlakuan berdasarkan alasan gender. Ketidakadilan gender bisa dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Namun saat ini, perempuan lebih banyak mengalami ketidakadilan gender dibandingkan laki-laki. Akibatnya, terjadi pembatasan peran terhadap perempuan. Mau berangkat kuliah ya, Nak? Iya Bu, Lela mau berangkat kuliah nih. Walah, ya hati-hati ya, Nak. Kuliah yang benar, biar nanti bisa jadi orang sukses. Katanya mau jadi hakim, kan? Iya dong Bu. Ibu juga jangan lupa doain Lela ya Bu. Iya, Ibu pasti doain Lela kok. Ya Bu. Ya udah Bu, Lela mau berangkat dulu ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Iya Bu. Bu, ya timunnya. Iya, timunnya, Bu. Satu lagi lah Bu itu. Iya, tambahin satu lagi aja ya. Berapa nih? Kasih. Ayo. Jeng, lihat itu anaknya Bu Ita kan itu ya Jeng. Oh dia sekarang kuliah ya Jeng? Iya, dia kan anak bontot keluarganya ya. Iya, bukannya harusnya dia bantu ibunya ya Harusnya Jeng? bantuin Ih, tahu. gimana sih tuh? Samperin juga. Yuk. Lela. Iya Bu. Mau kemana? Aku pagi-pagi udah rapi aja. Iya, mau kemana? Aku buru-buru banget sih, masih pagi juga. Iya bener. Mau berangkat kuliah nih Bu, soalnya ada kelas pagi. Loh kok kuliah? Emang gak bantuin ibu beres-beres di rumah? Iya, kenapa nggak bantuin ibu beres-beres di rumah? Pasti capek, nyuci piring, kayak gitu segalanya. Enggak Bu, aku mau kuliah mau jadi sarjana. Ngapain kuliah? Mending cari suami yang kaya, yang mapan, yang punya mobil, yang punya rumah. Kayak contohnya suami saya sama suami Jeng Yuni. Iya nggak Bu? Iya bener Jeng, mending nih ya untuk perempuan tuh nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah, nanti juga bakal jadi ibu rumah tangga. Mending kayak kita aja ya Jeng ya. Bener. Enggak Bu, Lela buru-buru nih Bu, mau berangkat kuliah dulu Bu. Nggak sopan banget Jeng itu si Lela ya. Iya bener, nggak sopan banget. Udah lah Jeng, ayo kita pulang aja yuk. Yuk. Nih deh. Ini aku lagi baca buku,
buat pelajaran selanjutnya. Rindu banget cara calon hakim ya. Bisa aja kamu. Oh iya Mir, aku lagi kepikiran sesuatu nih. Kepikiran apa? Jadi Mir, tadi itu pas aku berangkat kuliah tuh ada ibu-ibu yang ngomongin aku. Kata mereka, ngapain aku jadi perempuan sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ujung-ujungnya bakal jadi ibu rumah tangga. Menurut kamu gimana Mir? Menurut aku sih nggak benar lah, soalnya kan sekarang ini udah ada namanya kesetaraan gender, apalagi sekarang ini perempuan dan laki-laki punya hak yang sama untuk apalagi dalam bidang pendidikan. Kalau misalnya kita nggak boleh sekolah tinggi-tinggi, perempuan nggak boleh sekolah tinggi-tinggi, nanti kita selalu diremehin dong. Tapi aku masih kepikiran omongan ibu-ibu tadi. Udahlah, kamu nggak usah pikirin, kamu nggak salah kok, ibunya aja yang berpikiran masih kuno. Zaman kan udah berubah, nggak ada lagi namanya perempuan nggak boleh berpendidikan tinggi. Kalau kayak gitu itu namanya ketidaksetaraan gender, stereotype. Kamu tahu nggak apa itu stereotype? Nggak tahu, emang apa tuh? Nih, stereotype itu penjelasan tentang stereotype. Oh gitu. Berarti sama dong kayak ibu-ibu tadi yang ngomongin aku. Iya, kamu nggak usah pikirin lagi ya, soalnya tuh dia tuh udah jelas salah. Oke deh, makasih ya. Iya, sama-sama Ra. Ini by the way udah mau kelas ya, kita ke kelas yuk. Ayo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Anak ibu baru pulang. Iya nih Bu. Anak ibu kenapa nih? Kok sedih gitu semukanya? Kok nggak semangat gitu habis kuliah? Iya Bu, tadi ada ibu-ibu yang ngomongin aku. Emang mereka tadi ngomong apa aja ke Lela? Sini cerita sama ibu. Tadi aku ketemu ibu-ibu, kata mereka ngapain aku sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga jadi ibu rumah tangga, Bu. Iya, terus? Berarti aku nyusahin ibu ya? Nah, dengerin ibu. Lela sama sekali nggak nyusahin ibu kok. Anak ibu ini sama sekali nggak nyusahin ibu. Justru ibu bangga sama Lela. Ibu senang kalau lihat anak ibu bisa kuliah terus jadi sarjana deh. Tapi Bu, Lela sedih masih kepikiran omongan ibu-ibu tadi. Nah, lihat ibu, jangan dengerin omongan mereka, nggak ada gunanya. Ibu-ibu tadi tuh masih punya pikiran kuno. Mereka nggak tahu aja kalau sekarang udah ada kesetaraan gender. Sekarang itu zamannya udah berubah. Perempuan nggak tentang nyuci baju, nyetrika rumah, beres-beres rumah aja kok. Sekarang kan zamannya udah beda. Perempuan kan boleh berpendidikan tinggi. Perempuan punya hak kok untuk itu. Kalau ada yang berpikiran perempuan ngapain kuliah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya jadi rumah tangga, itu jelas salah. Pendidikan itu penting untuk anak-anak kamu nantinya, terus buat kamu juga biar bisa jadi orang sukses, nah cita-cita yang kamu inginkan. Iya ibu benar, harusnya Lela nggak dengerin omongan ibu tadi. Nah gitu dong, itu baru anak ibu. Mana senyumnya? Anak ibu nggak boleh sedih lagi, jangan dengerin omongan mereka. Mana semangatnya, katanya menjadi hakim. Iya dong Bu, pasti. Nah gitu dong, sini Pak. Di Indonesia, partisipasi sekolah baik laki-laki maupun perempuan mengalami ketertinggalan di berbagai daerah. Namun, di beberapa daerah perempuan lebih mengalami ketertinggalan. Misalnya di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Persentase laki-laki yang bersekolah sekitar 1,5 kali lebih banyak daripada persentase perempuan. Secara de jure, tidak ada diskriminasi gender dalam pendidikan. Karena setiap warga negara berhak atas pendidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945.
Namun, secara de facto, masyarakat memiliki persepsi bahwa perempuan dan laki-laki berbeda, sehingga ada bidang-bidang tertentu yang hanya cocok untuk perempuan dan bidang-bidang lain untuk laki-laki. Meninjau dari asumsi-asumsi tersebut, dapat dikatakan bahwa ketidaksetaraan gender berasal dari budaya, khususnya budaya di masyarakat yang patriarki. Tanggapan aku ya, menurut saya stereotip itu sih salah ya, karena sebagai perempuan kan juga manusia ya, laki-laki juga sama halnya manusia. Jadi kenapa nggak sesama manusia itu mendapatkan pendidikan yang sama? Dan juga kita lihat sekarang banyak sekali perempuan yang pendidikannya tinggi terus berkarir, itu kan buat membangun Indonesia sendiri gitu. Jadi mungkin menurutku kalau perempuan harus tinggi tuh nggak harus pendidikan tinggi itu salah, itu melanggar kebebasan dia. Kalau dari saya pribadi itu saya kurang setuju dengan stereotip tersebut. Yang pertama dikarenakan sudah adanya perkembangan zaman, ya zaman semakin berkembang, dan terus emansipasi wanita di perkembangan zaman pastinya juga didukung, entah itu didukung oleh aspek-aspek tertentu, contohnya seperti teknologi juga kan. Nah justru misalkan nih si perempuan ini memiliki pendidikan tinggi itu justru penting, dikarenakan dengan adanya pendidikan ini bukan karena pendidikan ini bakalan nanti berguna untuk di kehidupan selanjutnya, meskipun nanti dia menjadi ibu rumah tangga, setidaknya dia dapat memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya, karena pendidikan pertama anak kan berasal dari ibunya atau madrasah pertama anak tersebut. Kalau dari saya pribadi sama seperti tadi, tidak setuju jika menaruh seorang perempuan hanya sebagai fungsi utamanya ini, hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Padahal seperti yang dikatakan oleh Mbak Nana bahwa perempuan itu sendiri cuma kewajiban perempuan itu ada 3, atau kodrat dari perempuan itu ada 3. Yang pertama menyusui, menstruasi, dan melahirkan. Selebihnya mungkin kalau misalkan ditaruh di peran utama itu enggak, tapi kita bisa lakukan bersama-sama. Aku lebih tepatnya sih kurang setuju ya, karena ibu rumah tangga juga ada yang bekerja gitu buat memenuhi kebutuhan keluarganya. Nggak bisa juga ngandelin laki-laki terus. Jadi emang benar tugas fungsinya itu sebagai ibu rumah tangga buat mengurusi rumah tangganya, tapi kalau bekerja itu nggak salah juga gitu. Membangun kesadaran ya, jadi harusnya sih stereotip bahwa perempuan itu nggak boleh berpendidikan tinggi itu harus dihentikan. Terus bisa aja kayak ngikutin penyuluhan atau aktivitas yang kaitannya dengan kesetaraan gender. Lalu dari pihak perempuannya sendiri itu juga harus bisa membuktikan bahwa perempuan ini juga bisa gitu sama dengan laki-laki. Jangan supaya nggak dianggap remeh oleh laki-laki gitu. Karena itu merupakan persepsi masing-masing orang, jadi menurut aku lebih baiknya kita mengubah mindset kita bahwa perempuan itu nantinya nggak cuma berakhir di rumah saja, tetapi mereka bisa mengeksplor diri mereka dan meningkatkan value mereka dalam pendidikan yang nantinya juga berdampak pada karir mereka. Kesimpulannya, pendidikan perempuan bermanfaat untuk banyak hal, namun menyimpan tantangan dan masalah yang belum ditangani. Untuk mencapai kesetaraan gender di bidang pendidikan, kita dapat bersama-sama membangun kesadaran diri melalui bacaan, diskusi, atau mengikuti aktivitas kesetaraan gender, serta stop stereotip di masyarakat. Kok kuliah sih? Mending kamu cari jadi nggak perlu sholat di jam. Tuh 2
2, 3. Kecepatan. Oh, Miranda nih, aku lagi Miranda.